Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana wa qurrata a'yunina Muhammad abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi rahmat dan nikmat berupa iman dan Islam sebagai anugerah terbesar dari Sang Pencipta alam. Salawat dan salam selalu tercurahkan keharibaan kita kepada Sang Rasul akhir zaman, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah yang telah menjadi pelita penunjuk kebenaran bagi umat manusia dengan cahaya Al-Quran. Penghormatan saya kepada Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, dan kepada seluruh teman-teman seperjuangan dengan saya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato dengan judul Revolusi Mental Pemuda dalam Perspektif Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Revolusi adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar pokok kehidupan masyarakat. Perubahan sosial umumnya dilakukan oleh para pemuda. Hadirin, pemuda adalah lambang keberanian yang tak pernah luntur, lambang kekuatan yang tak pernah rapuh, lambang semangat yang tak pernah mundur. Karena pemuda mempunyai potensi dan energi yang dapat dibanggakan sebagai agent of change dalam kebangkitan suatu bangsa. Kita ambil contoh hadirin, perjuangan di Indonesia dalam keadaan mencekam, tampil pemuda dari berbagai daerah untuk menyuarakan Sumpah Pemuda. Puncak selanjutnya diserahkan kepada pemuda, yaitu Soekarno dan Hatta, untuk memproklamirkan Indonesia merdeka. Pantaslah kalau sang proklamator pernah berkata, "Berikan kepadaku 10 pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia." Dari pernyataan tersebut mengingatkan kita agar lebih memperhatikan eksistensi pemuda, agar segera sadar akan betapa pentingnya peran generasi muda dalam membangun masa depan umat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sebelum diangkat menjadi rasul, di usia mudanya telah digelar Al-Amin oleh kaumnya. Karena sikap dan kepribadian beliau mempesona. Terlebih-lebih dalam menunjukkan kebijaksanaan beliau dalam meletakkan kembali Hajaratul Aswad. Padahal ketika itu hampir terjadi pertumpahan darah dari berbagai kepala suku dan kabilah. Beliau mempersilahkan masing-masing kepala kabilah untuk memegang ujung serban beliau yang telah diletakkan Hajaratul Aswad, kemudian meletakkan kembali ke tempat semula. Semua lega dan puas atas keputusan beliau. Ketika menjadi pemimpin umat, Rasul sangat memperhatikan eksistensi pemuda. Menjelang beliau hijrah ke Madinah, Rasul mempercayai seorang pemuda untuk menggantikan tempat tidurnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Walaupun mati taruhannya, sedikitpun ia tak gentar akan posisi yang akan dihadapinya, karena atas perintah Allah dan Rasulnya.
Begitupun Zaid bin Sabit, sang sekretaris Rasul, perawi hadis. Usammah bin Zaid, Rasul angkat sebagai panglima perang menghadapi pasukan Romawi. Dan sahabat-sahabat lainnya, umumnya kalangan pemuda yang memiliki kekuatan, kewibawaan, cakap dan cerdas, serta didukung oleh sifat amanah yang mereka miliki dalam memperjuangkan keagungan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengenai kekuatan dan sifat amanah dari seorang pemuda, firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 26 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajartal qawiyul amin. Artinya, dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, wahai ayahku, jadikanlah ia sebagai pekerja pada kita. Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau pilih sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada akhir ayat tersebut, yaitu Al-Qawiyul Amin, artinya yang kuat dan dapat dipercaya. Asbabun nuzul ayat tersebut menampilkan sosok pemuda yang harus ditiru dan dapat dipercaya. Ini artinya Islam membutuhkan generasi yang memiliki jiwa yang ikhlas, otak yang cerdas, pribadi yang tegas, pekerja keras, pemimpin yang lugas. Islam tak membutuhkan generasi pemalas, generasi perampas, penindas, dan pemeras. Nah, kalau semua manusia menjalankan nilai-nilai yang islami, tidak membuat keonaran di tengah-tengah kehidupan, maka sejalin dan selaras bentuk kemaksiatan sama-sama kita berantas, mulai dari narkoba, judi, perzinaan, miras, dan pergaulan bebas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selamatkanlah negeri, jiwa, bangsa, umat, dan agama. Gunakanlah kesempatan yang 5 sebelum datang yang 5, sebagaimana dalam sebuah hadis, Iqtamin khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa sihhataka qabla saqamika, wa faraghaka qabla syughlika, wa syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqrika. Artinya, gunakanlah kesempatan yang 5 sebelum datang yang 5. Kesempatan hidupmu sebelum matimu. Kesempatan sehatmu sebelum sakitmu. Waktu longgarmu sebelum waktu sempitmu. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa kayamu sebelum masa fakirmu. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umat Islam sepantasnya pandai mempergunakan waktu dan kesempatan, khususnya bagi generasi muda. Wahai generasi muda, mari kita tinggalkan budaya malas dan putus asa, atau sibuk dengan main game Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG. Ingat, dunia sedang dilanda oleh corona. HP untuk belajar, benar hadirin? Wahai generasi muda, peganglah dunia untuk meraih masa depan. Sing-singkan lengan bajumu untuk menggapai cita-cita. Pemuda harapan bangsa, pemudi kuntum melati. Ambil sampanmu, arungi lautan. Patahkah dayungmu, tanganmu kayuhkan. Robek layarmu, bajumu gunakan. Pecah sampanmu, arungi lautan, demi mencapai pulau impian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya, dari pidato saya ini dapat kita simpulkan bahwa pemuda adalah pelopor penggerak pembangunan,
Pemuda harus mempunyai mental yang tangguh, kuat, berani, giat, dan berkualitas. Bersatulah ulama, umarah, dan seluruh elemen masyarakat. Pimpin generasi muda agar tidak tersesat. Insya Allah mereka yang akan memimpin masa depan umat dan negara. Insya Allah mereka yang akan memimpin generasi muda dan masa depan umat. Hadirin rahimakumullah, akhirnya izinkan saya berpantun. Tekad bulat melahirkan perbuatan nyata. Pemuda Islam, Al-Quran di dada. Ilmu, iman, dan takwa modal menggapai cita-cita. Insya Allah negeri gemilang di tangan kita. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.